TV kali ini mengambil series Deja Vu karena Banyu TV ingin membuat dengan tema baru, yaitu tema thriller. Thriller itu lebih ke film kayak psikopat sih. Dan untuk masalah kenapa kita sekarang membuat film pakai bahasa Indonesia, karena untuk memudahkan pengeditan agar tidak menggunakan subtitle. Ada 5 mahasiswa, dia itu mengerjakan tugas di rumah salah satu mahasiswa. Nah, di rumah tersebut itu tuh semuanya tuh baik-baik saja. Tiba-tiba ada salah satu warga dari kampung desa tersebut yang misterius. Dia bikin kegaduhan dengan memberi kabar bahwa dia menemukan sebuah mayat. Nah, mayatnya itu dia itu lagi bercucuran darah, seperti ada bekas sayatan juga kayak gitu. Nah, kita semua kan kayak penasaran gitu kan, si mahasiswanya itu penasaran gimana sih, benar ada jenazahnya atau enggak. Terus kita kesana dan benar di situ ada, dan disitulah timbul pikiran-pikiran dari kita yang melihat jenazahnya itu, siapa pembunuhnya, terus kenapa bisa kayak gini, bagaimana terjadi. Nah, dari situ akhirnya dikumpulkanlah kita oleh 2 orang detektif yang aneh bagi kita. Kok tiba-tiba muncul mereka sih gitu. Nah, terus kita dikumpulkan dan disitulah perdebatannya dimulai dan pembunuhannya juga dimulai. Ini sih baru pertama kali pemeran menjadi pembunuh. Sebelumnya sih cuma menjadi mahasiswa, terus sebelumnya lagi menjadi Pak Kiai. Perasaan saya sih ya menantang sih kalau mau jadi pembunuh ini. Ya, pasti saya sangat bersyukur dan senang sekali mendapatkan peran baru ini gitu, karena sebelumnya kan saya di Monjol TV ya mendapat peran yang menjadi sosok yang on seperti itu ya. Terus kemudian dapat peran yang berbeda menjadi seorang pembunuh, pastinya ya senang banget, seru. Untuk mengukur suatu persamaan atau perbedaan itu kalau di dunia acting itu bukan dari patokan lah untuk sebuah perilaku seseorang, melainkan untuk perilaku seseorang itu yang bisa menilai yaitu ke dalam dunia nyata, bukan di dunia acting. Jadi misalkan ada teman saya yang adegan dulu pas sang pendekar itu, ada teman saya namanya Wahyu, itu dia ya sifatnya kayak seperti mak lampir, tapi di dalam dunia nyata beliau itu tidak sangat-sangat begitulah. Kalau ketawanya, entah itu cara bicaranya, dia tidak begitulah. Maka harus bedakan mana dunia acting sama dunia nyata. Bukan masalah persoalan persamaan atau perbedaan, tetapi kenyataan yang ada di live personal tersebut. Menurut saya bullying adalah suatu tindakan negatif atau tindakan tercela di mana suatu korban bullying tersebut mengalami yang namanya kadang mental down, kadang depresi, dan pengaruh bersifat juga. Intinya bullying adalah suatu tindakan yang berdampak negatif kepada suatu korban tersebut. Kalau untuk pemainnya sih alhamdulillah teman-temannya itu masih bisa diajak kerja sama, masih dibilang profesional banget, karena mereka bisa mendalami karakternya sih menurut saya. Jadi untuk pemainnya nggak ada masalah sih. Nah, untuk pemilihan lokasinya ini sih, untuk di bagian diskusi atau bagian yang dimana sih detektif itu ngumpulin kita semua jadi satu di suatu tempat. Nah, itu tuh kita bingung mencari lokasi syutingnya tapi di mana. Kalau untuk hutan, kos-kosan, dan di mana tempat mahasiswanya itu berkumpul, itu udah ada tempatnya. Tapi untuk yang lokasi diskusinya itu sih yang kemarin susah, dan alhamdulillahnya udah ketemu. Kesulitannya banyak sih. Pertama, masalah waktu. Itu pasti banyak yang nggak tepat waktu sih. Saya sendiri. Yang kedua, pengambilan gambar juga dan tempatnya juga. Kamu kenapa? Aku dibully sama teman-teman aku. Aku dikatain anak haram katanya. Terus apa yang kamu itu? Aku ingin membalas mereka semua. Bagaimana Pak Retro itu? Kalau menurut saya Pak Retro itu sangat jahat banget gitu, karena seharusnya ketika ada suatu problem ya, suatu masalah seperti pembulian itu, si mahasiswa itu curhat sama Pak Retro, seharusnya Pak Retro itu harus memberikan arahan gitu, memberikan suatu masukan
ini harusnya seperti ini gitu, bukan malah diajak untuk membunuh. Jadi Pak Retro itu sangat jahat banget. Pesan dari aku sendiri di sini tuh untuk tidak menilai orang dari covernya, terus jangan suzon juga sama orang yang kelihatannya aneh atau gimana yang mencurigakan, belum tentu orang itu melakukannya. Jadi di situ kan ada ceritanya itu tentang si mahasiswa ini mencurigai si tetangga misterius. Nah, tetangga itu padahal nggak ngelakuin apa-apa padahal, tapi dituduh sama mereka. Jadi pesannya jangan suzon, jangan nuduh orang, jangan menilai orang dari covernya. Terus sama pembulian. Nah, di situ ada sedikit pesan dari pembulian. Jadi ceritanya Alif itu dibully sama teman-temannya. Nah, dia itu anak orang kaya, terus tapi broken home, ayahnya di penjara, ibunya jadi pelakor dan sebagainya, dan teman-temannya itu membuli dia dengan kata-kata kayak kamu anak haram ya, bapak kamu di penjara ya, kayak gitu. Nah, itu tuh awalnya kita emang kayak bercanda, tapi kalau misalkan niatnya kita bercanda tapi menurut mereka itu sangat menyakitkan hati, kan juga namanya bullying. Jadi perban mental juga buat si Alif. Nah, makanya itu si Alif dendam sama temannya itu melakukan pembunuhan. Nah, pembunuhan juga itu sebenarnya bukan pemecahan masalah yang baik. Seharusnya bisa bicara baik-baik, atau mungkin ada pertemuan tersendiri sama temennya, kayak ngobrol, atau mungkin lebih membuktikan bahwa aku nggak seperti orang tua aku kok, kayak gitu. Aku nggak kayak gini, aku nggak seperti yang kalian bilang, lebih pembuktian diri aku sih. Itu kesannya.